semuanya. Terus sini, silakan Ibu berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Ibu Taruni dari Majelis Taklim Fatayat NU Ranting Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Ya, bapaknya tentara ya. Taruna, anaknya Taruni. Gih, leres. Emang iya betul? Betul. Suaminya, iya betul. Tentara juga? Iya. Ya. Kok bisa ya? Pas ya? Iya, alhamdulillah. Tanya mama yuk. Ayo. Mama, jangan tapang mama. Ibar karunya ya Mama, naon? saya mau bertanya ini. Kalau seorang laki-laki yang soleh, baik hati, rajin sholat dan sebagainya ya, itu kalau meninggal kan akan ditemani oleh seorang bidadari. Nah, bagaimana kalau kita sebagai kaum hawa, kaum ibu-ibu ya yang solehah itu kalau meninggal itu akan mendapat apa? Ditemani siapa itu? Bidadari, bidadara enggak katanya? Iya, Tarudi silahkan lihat di dalam Al-Baqarah ayat 20. Wabassidil ladina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kalau mereka meninggal dunia, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diberikan kepada mereka buah-buahan sebagaimana mereka dulu meminta buah-buahan. Diberikan kepada mereka bidadari-bidadari, perempuan-perempuan yang suci. Yang dimaksud suci, Taruni, yang tidak pernah disentuh dengan laki-laki. Sementara di dunia kan kebanyakan perempuan dijawilem. Dijawil gelem. Jawil gelem. Jadi di surga Taruni, kata Allah dalam ayat ini, perempuan yang suci yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Tapi ini buat laki-laki. Sementara Al-Quran itu kalau yang diperintahkan laki-laki, yang disebut laki-laki, perempuan tercover di dalamnya. Jadi kalau seorang laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat bidadara. Selama dia beriman dan beramal soleh. Makanya dalam hidup tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan muamalah kita. Insya Allah Taruni mendapatkan taruna. Amin. Mah, kalau suaminya pas di dunia buncit, bidadaranya buncit atau enggak? Tidak usah bertanya, punten dalam tanda kutip. Cantik atau tampan itu relatif tergantung siapa kita menilai. Punten, di masyarakat kita saat ini banyak orang mengira perempuan cantik yang langsing, yang tinggi semampai, yang gendut nggak cantik. Kata siapa? Kalau langsing tapi dia bengek sakitan, buat apa? Mendingan gendut tapi sehat. Ya, jadi salah, maaf. Menilai cantik itu relatif tergantung siapa yang menilai. Kalau saya berpikir, walaupun gue gendut, yang penting otak gue cerdas, nggak masalah. Daripada ada berusaha jadi orang yang langsing sampai diet bolak-balik tapi jantungan, ngapain? Kenapa saya ngomong Pan? Mama banyak jamaah, dia minum obat tertentu sebulan kurang 3 kilo. Saking senangnya bulan kedua minum kurang lagi 3 kilo. Bulan ketiga minum langsung masuk UGD, jantungnya kena. Saking pengen langsing. Tidak masalah. Artinya hidup saya berhasil. 80 kilo daging kebo di pasar 150.000 sekilo. Mahalan gue daripada dia. Iya kalau kebo. Tenang Pan. Iya. Masih ada XL nggak muat, gordeng gua jahit.
Oke. Oke. Kemarin ada yang putih banget, kurus banget. Ternyata bihun. Lain kurus emang bihun maleutik. Mun bihun gede mah hese ngagegela ipan. Sekarang wae maneh mah. Oke. Jadi nanti tuh mah kan laki-laki dapat bidadari, Betul. perempuan dapat bidadara. Bidadara. Kalau ditukar sama si istri pengen ketemu suami pengen ketemu istri, tapi cantikan bidadari saya, gitu gimana mah? Bidadari bilang kepada para istri yang jahat sama suami. Jangan kalian macam-macamkan suami kalian. Sebentar lagi mereka menjadi milik kami, kata bidadari. Makanya istri tidak boleh memperlakukan suaminya dengan tidak baik. Makanya banyak perempuan yang masuk neraka karena dia tidak pernah syukur dengan kebaikan suaminya. Hati-hati. Oke. Seperti itu ya. Iya. Terima Taruni. kasih Mama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Taruna suaminya. Temannya Taruni. Iya, betul. Istrinya Bayangkari. Cuman itu Taruni. Taruni, suaminya Taruna memang ya. Taruna. Mas, saya mau nanya, Mah. Naon? Itu kan sebetulnya Allah tuh menjanjikan bidadari, bidadara itu tuh hanya sebagai penyemangat kita supaya nanti tuh intinya sih akan mendapat kebahagiaan yang lebih daripada Betul. dunia gitu ya, Mah. Jadi kalau manusia suka dengan janji dengan iming-iming normal. Contoh, Nabi Adam dengan Siti Hawa dalam Al-Baqarah 35. Wala taqrabah hadis sajaroh patakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, kalau engkau mendekatinya jadi orang zolim. Digoda sama iblis. Coba lihat dalam Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil huldi wa mulki la yabla. Ada maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau kau ngambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Matanya Maipan, janji apa bukan? Janji. Iming-iming bukan? Iming-iming. Tergoda nggak Nabi Adam? Tergoda. Nabi Adam cikal bakal manusia, nenek moyang manusia suka dengan janji dan iming-iming. Makanya kita turunan Adam suka dengan janji dan iming-iming. Penyemangat juga. Penyemangat, tidak masalah, memotivasi kita. Oke. Mah, nanti kalau di akhirat, misal suami dan istri, salah satunya ada yang di surga, salah satunya di neraka. Ada yang bisa menyelamatkan pasangannya dari neraka? Ada. nggak? Rasul bersabda, ketika dalam surga nanti orang yang beriman nengok-nengok. Ya Allah, sahabat saya nggak ada, di mana dia? Teman saya nggak ada, di mana dia? Kata Allah, cari sahabatmu di mana? Cari temanmu di mana? Dicari. Udah ketemu ya Allah semuanya. Dihitung lagi. Ya Allah, sahabat yang ini mana? Sahabat yang ini mana? Kata Allah, cari. Sampai 3 kali nyari. Artinya masih bisa tolong menolong selama iman ada dalam dada. Oh, Masya Allah. Kalau kosong nggak ada iman, nolong dari mana? Oke. Mah, ada juga cerita mas suami istri. Pengen bersatu tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Laki-lakinya si suaminya itu tukang mabok. Terus si istrinya itu, ya udah deh saya mabok aja deh, yang penting bersatu di neraka deh gitu mah. Berarti geblek dua-duanya. Artinya orang mau gak masuk neraka, dia pengen neraka. Jadi ada yang nanya, ma salakakum fi sakor? Kenapa kalian masuk neraka sakor? Qala lam nakum minal musholin. Mereka menjawab, kami tidak pernah sholat. Kemudian rombongan lain ditanya, kenapa masuk neraka sakor? Karena kami tidak pernah memberi makan anak yatim dan fakir miskin. Jadi kalau kita pengen masuk surga, sholat yang benar, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, sesuai kemampuan yang kita miliki. Insya Allah kita semua masuk surganya Allah. Jangan tanya tentang neraka Allah ya Maya? Iya. Iya. Ada saya komentar seperti itu. Alah, udah di neraka aja yang penting kita kumpul gitu. Allah, lu belum nyobain aja masuk neraka sono lu, dibakar di nahawu, daik itu mana? Iya, itu. Nahawu kayak gegereme ya. Iya, itu dia. Makanya, dan itu nyata adanya ngomong gitu mah. Betul, karena mereka tidak beriman. Orang tidak beriman pasti apapun dikerjakan karena mereka tidak yakin dengan adanya alam akhirat. Orang yang tidak yakin dengan adanya alam akhirat, mereka kemasukan setan dari arah yang depan. Anda bisa lihat di dalam Al-A'raf ayat 17. Anda lihat dalam surat Al-Isra ayat 10.
Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban azima. Orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Harusnya mereka punya persiapan. Anda lihat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat liqaddin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Tiap individu, nggak keluarga, tiap individu harus mempersiapkan diri apa yang akan kalian bawa pulang besok di alam akhirat. Bertakwa kepada Allah. Allah maha cepat perhitungannya. Itu perintah Allah. Persiapan akan mati, yang dibawa mati apa? Aduh, mudah-mudahan Bu ya, kita dengan pasangan kita dan keluarga besar kita, anak-anak, orang tua, semuanya bisa berkumpul nanti di surga. Amin. Ya. Hidup sehidup dan semati, matinya pun berkumpul di akhirat di surganya Allah. Semoga. Amin. Selama sama-sama beriman. Insya Allah. Ma, boleh doakan kita semuanya, Ma? Mangga, Mangga. kita angkat tangan, Bu. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad